Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lega Hidayati. Saya dari Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Naskah Incung Kerinci sebagai Kearifan Lokal Tertua dalam Kajian Bahasa dan Sastra. Sebelumnya, kenapa saya memilih untuk mengangkat judul ini? Karena dari tema seminar kita itu sendiri, yaitunya penguatan kearifan budaya lokal dan inovasi pembelajaran bahasa dan sastra. Jadi saya mengambil subtema pada poin penguatan kearifan budaya lokal melalui kajian bahasa dan sastra. Dan oleh karena itu, saya rasa untuk kajian sastra Incung ini sendiri sangatlah inovatif jika permasalahan ini saya angkat pada makalah saya. Dan Incung ini sendiri mungkin teman-teman sekalian yang khususnya di daerah Provinsi Jambi mungkin sebagiannya sudah pernah mendengar. Incung ini merupakan aksara yang ada di Kabupaten Kerinci. Dan untuk abstraknya itu sendiri, pada zaman dahulu, masyarakat suku Kerinci ini menggunakan aksara Incung ini sebagai bahasa tulis yang digunakan hingga menjadi aksara lokal tertua yang pernah berkembang di Sumatera Tengah. Naskah Incung awalnya hanya berfungsi sebagai catatan tulisan suku Kerinci dalam berkirim surat dan pernaskahan lainnya, yaitu menggunakan huruf Incung. Dan berdasarkan hasil analisa dari pihak adat maupun cendikawan yang ada di Kerinci, hasilnya terdapat 134 buah naskah yang ditemukan. Naskah tersebut ditemukan dengan isi yang berbeda-beda. Naskah yang ditemukan disebut dengan istilah tembo oleh masyarakat Kerinci. Namun ada juga yang menyebutkan dengan istilah karang mindu atau ratap tangis, serta menggunakan bahan yang berupa tanduk dan bambu. Bahasa yang digunakan masyarakat Kerinci pada dahulunya tetap menggunakan bahasa Kerinci atau yang biasa disebut dengan bahasa Melayu Tinggi. Dan untuk naskah kuno ini hampir tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai bentuk dan kandungan isi yang berbeda-beda, seperti aksara Arab dan versi Melayunya yang sering kita sebut dengan Jawi tetapi Palawa saja. Nah, Kerinci juga memiliki aksara, yaitu aksara Incung, dan tergolong kepada aksara tertua di Sumatera Tengah, di samping 3 aksara lainnya, yaitu Batak, Bengkulu, dan Lampung. Penelitian yang digunakan pada makalah ini yaitu studi literatur, memakai sumber-sumber utama seperti naskah yang ada atau hasil naskah yang telah diunggah dalam situs resmi yang disertai dengan hasil aksara naskah Kerinci yang tergolong dalam bentuk tambu. Selanjutnya untuk pembahasan pada poin abjad dan tata cara penulisan. Abjad aksara Incung terdapat kesamaan dengan aksara lokal pada umumnya. Aksara Incung hanya terdiri dari konsonan seperti konsonan disertai dengan bunyi vokal A seperti K, G, dan Ng. Sedangkan untuk huruf vokal hanya vokal A saja, sedangkan I, U, E, O tidak ada. Berikut merupakan contoh abjad dalam aksara Incung dari sumber oleh peneliti Westerner. Berdasarkan daftar bentuk atau simbol aksara Incung ini, dapat diketahui bahwa selain simbol untuk lambang huruf yang terdiri atas konsonan vokal yang biasa disebut dengan buah tuo dan konsonan-konsonan vokal yang biasa disebut dengan buah ngimbang, serta disertai dengan tanda kunci sandangan untuk merubah vokal A menjadi I dan U. Selanjutnya ini merupakan tanda vokal aksara Incung, dan ini merupakan posisi letak tanda bunyi pada aksara Incung. Untuk tanda kunci pada posisi bawah tengah, untuk bunyi U dan I diposisikan dengan bagian kiri bawah, sedangkan untuk sandangan eng diletakkan pada posisi atas tengah. Apabila terdapat pada bagian kiri setelah huruf, berarti tanda untuk sandangan ah. Begitu juga halnya dengan tanda bunuh atau tanda mati, posisi letaknya juga berada pada bagian kiri atau setelah huruf tersebut. Kemudian untuk penemuan dan penamaan. Untuk penamaan aksara Incung ini sendiri, pertama kali dilaporkan oleh William Marsden asal Inggris, peneliti asal Inggris yang pertama kali meneliti tentang aksara Incung. Dan ini dimuat dalam bukunya On the Polynesian or East Insular Language.
Dan istilah yang digunakan oleh Westernet ini pada tahun 1922 ini menyebutnya itu adalah aksara rencong atau rencong script. Akan tetapi ketika telah ditemukannya naskah yang ada di Kerinci, bahkan tidak ditemukan bahwa kata rencong, tetapi ditemukan itu hanya kata incung. Seperti yang ditemukan pada naskah koleksi Bahtiar Anip di Desa Sulak Mukai, Kerinci. Yang artinya, dalam bahasa Kerinci, ai basmilah mujur aku mengarang para palah surat incung. Ai bismillah, beruntung aku mengarang pepatah surat incung. Oleh karena itu untuk penamaannya sampai sekarang itu adalah incung bukan rencong, karena dari penelitian Westernet itu sendiri tidak ditemukan pada naskah lokal, itu hanya pada bukunya saja. Kemudian untuk media penulisan, dahulunya untuk mendapatkan kertas sangatlah sulit, sehingga masyarakat Kerinci kebiasaan menggunakan ketersediaan bahan yang ada, yaitunya di sekitarnya seperti bambu, tanduk, tulan, dan lain-lain. Selain itu juga ada yang menggunakan kulit kayu, kulit binatang, dan lontar, juga digunakan sebagai bahan untuk membuat naskah. Namun juga ada beberapa kertas yang didapatkan bekas penjajahan dari Eropa. Akan tetapi untuk penggunaan kertas sangat jarang sekali digunakan. Media yang digunakan dalam penulisan huruf incung ini memiliki sejarah atau arti yang berbeda-beda. Seperti dengan media tanduk, tanduk ini berasal dari tanduk kerbau. Pada zaman dahulunya itu, masyarakat Kerinci itu pernah berselisih antar wilayah, contohnya pada desa Sitinjau Laut. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut ditulis dengan sebuah perjanjian menggunakan aksara incung pada saat itu. Nah, penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan memotong seekor kerbau, dan tanduk kerbau itu dijadikan media untuk menulis hasil kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Bahasa yang dipakai ketika menulis naskah aksara incung adalah bahasa asli masyarakat Kerinci yang dipakai ketika dahulu kala dan sekarang sangat sulit dimengerti apalagi di kalangan anak muda di masyarakat Kerinci. Bahasa tersebut merupakan bahasa Kerinci kuno yang disebut dengan bahasa lingua franca suku Kerinci pada zaman dahulu. Kemungkinan ini yang dikatakan sebagai bahasa Melayu tinggi Kerinci. Ini merupakan makna huruf aksara incung yang didapatkan dari peneliti asal Inggris yang bernama William Marsden, yang merupakan orang pertama kali meneliti aksara incung, dan penafsirannya ia peroleh dari penduduk pribumi yang ia tulis dalam penelitiannya yang berjudul On the Polynesian or East Insular Language pada tahun 1835. Adapun isi naskah aksara incung diantaranya tentang perjanjian wilayah dalam menyelesaikan sengketa, kemudian juga terdapat dari segi sastra seperti ratap tangis para orang terdahulu yang diabadikan dalam naskah incung. Dari segi artinya juga mengandung makna yang indah dan penggunaan kata-kata yang indah, dan juga terdapat kandungan isi naskah seperti mantra pada zaman dahulu yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Demikian penjelasan saya mengenai aksara incung, yang dimana aksara incung ini merupakan aksara tertua yang ada di Sumatera Tengah yang harus dilestarikan, dan sekarang sudah dilestarikan di berbagai rumah adat yang ada di Kabupaten Kerinci dan juga di Museum Siginjai Jambi. Oleh karena itu, sebagai generasi muda haruslah mempunyai kepekaan terhadap peninggalan zaman dahulu, terutama bagi pecinta bahasa dan sastra. Dan aksara incung ini merupakan salah satu yang baru untuk diteliti di zaman sekarang ini. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.